Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman yang menyaksikan live talk physical distancing saya untuk malam hari ini. Saya akan ngobrol bersama Kadis Kominfo Makassar, Kadis Komunikasi dan Informatika, plus juga beliau merupakan juru bicara COVID Pemkot Makassar dan juga beliau baru saja menyandang predikat sebagai Doktor Haji Ismail Ajali untuk bidang ilmu manajemen yang sudah beliau dapatkan dari Universitas Muslim Indonesia. Congratulations. Terima kasih. Selamat Pak Kadis. Ya. Saya terus terang apresiasi dan di tengah kesibukan beliau bisa menyelesaikan doktoralnya. Apa tips and triknya di tengah kesibukan bisa tetap menyelesaikan studi doktoral ini? Ya, terima kasih Linda. Jadi sesuai standar COVID ya karena ini hanya saya berdua dan tentu saling menjaga. Jadi kiatnya membagi waktu dalam meraih prestasi khususnya di bidang pendidikan dengan kesibukan saya sehari-hari selain Kepala Dinas Kominfo juga selaku juru bicara COVID-19 Kota Makassar ya. Tentu di sini bagaimana mengatur waktu itu ya kembali ke diri kita. Bagaimana memanage waktu sehingga kunci sukses ini ya saya raih dengan tentunya membagi waktu, mengatur tugas-tugas dan yang paling penting berjalan dan semua aktivitas yang tidak mengganggu yang namanya tugas-tugas dan pokok fungsi di kantor. Baik selaku juru bicara COVID maupun selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Luar biasa. Itu menjadi satu apresiasi karena doktoral ini kan butuh tingkat konsentrasi yang full. Bagi waktunya gimana tuh untuk belajar dan menjalankan tugas sebagai jubir COVID dan sebagai Kadis Kominfo? Ya, jadi saya ini khususnya kalau hari jam kerja, tentu saya lihat mana prioritas pekerjaan tugas yang menjadi rutinitas di kantor, harus menyelesaikan administrasi, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, apakah bersifat mewakili Bapak PJ Wali Kota, atau tetap juga memantau yang namanya perkembangan COVID, termasuk info-info yang saya harus lanjutkan ke masyarakat, melalui media, apakah itu media cetak, media elektronik. Nah khusus untuk sekolah itu saya manfaatkan di malam hari ya, paling tidak sesudah kita, kalau tidak ada aktivitas malam di kantor, karena biasa juga ada ya, biar sampai tengah malam. Ya, saya memanfaatkan waktu itu setelah maghrib sampai jam istirahat, ya, termasuk hari-hari libur. Hari-hari libur itu seperti Sabtu, Minggu itu saya maksimalkan di situ. Oh, dimaksimalkan di situ ya. Nah, Pak Kadis, ini dimulai dari tahun berapa nih untuk program doktoralnya sendiri? Ya, jadi saya mendaftar selaku mahasiswa program pasca sarjana di bidang program ilmu manajemen itu tahun 2017. Ya. 17 itu saya masuk di DIM 19 dan alhamdulillah sempat juga sebenarnya saya orang bilang apa ya, bukan juga cuti, jadi sempat saya mandek kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya. 6-7 bulan itu saya tidak ini karena memang saya manfaatkan juga kebetulan dalam momen penelitian ya, setelah saya mengajukan proposal dan menguji proposal itu barulah saya melakukan. Jadi saya memanfaatkan itu kebetulan di bulan-bulan Januari, Desember, Januari sampai Juni, Juli itu saya kebetulan tidak saat itu kebetulan ya orang bilang ditarik jadi Kadis Kominfo. Saya memanfaatkan waktu itu untuk melakukan pendalaman dari program doktor di bidang ilmu manajemen. Kenapa memilih UMI? Ya, Kadis.
Yang pertama, saya kebetulan memang keluaran Unhas, ya. Saya selesai di Unhas itu 2003 di program Diploma 3. Ada fakultas non-gelar ilmu sosial namanya Panogis. Setelah itu coba-coba mendaftar, saya lulus tes di Bappenas. Oke. Dari Bappenas ini saya jadi pegawai, coba-coba lagi berpikir untuk melanjutkan. Dan saya jadi mahasiswa di UMI itu tahun 85. 85. Ya, tapi saat-saat itu kan apa ya, orang bilang selaku pegawai baru ya saya menyesuaikan. Nanti tahun 93 saya selesai di S1, tapi dengan status disamakan. Oh gitu. Jadi Fakultas Ekonomi itu di UMI disamakan waktu itu, dan alhamdulillah tahun 2000 diberi kesempatan untuk kuliah kembali di Unhas yang bekerja sama dengan lembaga administrasi negara ya. Nah, disitulah saya bisa merampungkan S2. Oke, alhamdulillah. Dengan karir saya kurang lebih 30 tahun di Bapeda. Karena saya tinggalkan Bapeda itu tahun 2015. Wah, luar biasa ini Pak Kadis ya, kalau bercerita juga tentang yang namanya pengalaman birokrasi di Pemkot Makassar kan juga sangat-sangat begitu mengetahui dengan baik. Ya. Sama juga dengan pandemi yang saat ini terjadi, sebagai jubir tentunya ini juga menjadi satu hal yang menambah ilmu kita. Iya. Menambah ilmu, menambah pengetahuan, dan ini juga merupakan tanggung jawab yang memang benar-benar harus disampaikan secara profesional ke publik. Betul. Bagaimana bisa istilahnya mengatur ritme aktivitas di birokrasi sebagai Kadis Kominfo dan jubir dengan mengerjakan tugas-tugas struktural ini. Ya, Pak Kadis. ya, jadi memang ini kalau dikatakan tugas yang penuh dengan tantangan ya, karena selaku kepala dinas tentu kita harus sukses juga untuk merampungkan program-program yang menjadi target kita, menjadi sasaran kita ya, di bidang informasi dan komunikasi, di bidang persandian, dan juga di bidang statistik. Karena Dinas Kominfo itu mengembang 3 urusan wajib: statistik, persandian, dan informasi komunikasi publik. Nah, oleh karena itu di dalam melaksanakan tugas-tugas ini, khususnya yang namanya juru bicara COVID yang setiap saat itu kan sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat berkaitan dengan bagaimana perkembangan COVID di Kota Makassar, sehingga ini menjadi hal yang tentunya menjadi tantangan. Iya, tantangan. Tapi kami jalani ya, orang bilang kita secara happy saja ya, semua bisa selesai. Yang penting kita ikhlas melaksanakan tugas, sangat tentu hati-hati juga karena masyarakat ini menunggu-nunggu info-info yang berkaitan dengan bagaimana COVID di Kota Makassar bisa berjalan sesuai dengan harapan baik dari tim gugus maupun masyarakat itu sendiri. Iya. Salut juga semangat belajar dari Pak Kadis. Semangat belajar Pak Kadis yang luar biasa di masa pandemi ini. Ya. Ini benar-benar jadi satu inspirasi untuk kita anak-anak muda dan Anda semua juga yang walaupun sesibuk apapun juga, pendidikan benar-benar menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Banyak yang bilang, goalnya apa sih nih Pak untuk doktor? Ya. Ya, jadi ilmu itu memang ya kalau kita telusuri atau kita maknai ya. Ya, kalau saya ini sebenarnya di ujung karir saya selaku pejabat struktural. Tahun depan pensiun kan ya? Iya. Sebenarnya kalau kita bicara usia PNS itu yang dalam konteks eselon 2 kategori itu kan selesai di usia 60. Iya. Tapi karena saya punya cita-cita lebih lebih luas ya, bukan hanya selaku birokrasi yang melaksanakan tugas, menyelesaikan tugas di batas usia PNS, di jabatan struktural ya, saya masih punya obsesi untuk bisa lanjut di mengabdi di bidang pendidikan ya. Wow, mau jadi dosen. Mau jadi dosen ya.
Luar Nah, biasa. pengabdian itu kan bukan hanya sebagai pejabat struktural atau birokrasi, tapi kita bisa lebih Masuk kampus mengembangkan gitu lagi. ceritanya ya. Insya Allah. Amin. Karena selama ini memang ya orang bilang kalau bicara bakat, bicara kemampuan ya. Mudah-mudahan dengan predikat gelar yang baru ini bisa lebih meningkatkan kapasitas saya ya. Karena memang selama saya juga di Bapeda itu saya sangat tertarik biasa kalau ada pelatihan-pelatihan yang mengarah pada menjadi fasilitator, menjadi ikut diklat TOT, training of trainer ya. Jadi itu semua mungkin yang mendorong saya. Dan ya mumpung juga kan peluang itu ada, jadi saya manfaatkan. Iya benar. Itu salutnya di situ Pak Kadis. Saya juga surprise banget ketika dikabarin ini pun juga dalam masa pandemi ini Ya. pengukuhan ataupun juga ujian promosi dokternya secara virtual. Rasanya bagaimana itu Pak Kadis? Jadi biasanya memang, kan biasanya kalau promosi dokter itu kan mengundang banyak orang, keluarga, kerabat gitu. Itu ada perasaan gimana tuh Pak? Ya, memang kalau melihat pengalaman-pengalaman ya, termasuk beberapa teman dekat ya pada saat promosi tahun lalu itu kan sebelum pandemi, saya juga berhasrat, berkeinginan mudah-mudahan saya bisa lakukan dengan suasana dan kondisi yang demikian. Tapi di masa pandemi ini ya kita harus memahami juga dan mengerti keadaan, sehingga pada saat promosi itu yang hadir hanya promotor, kopromotor, dan dipimpin oleh rektor. Saya bersyukur Pak Rektor UMI sendiri langsung menjadi pimpinan sidang, itu satu kebanggaan. Dan keluarga saya hadir hanya dibatasi memang 5 orang. Selain tamu-tamu kerabat sahabat saya yang mungkin ingin hadir, dan itu saya sampaikan dan hadir alhamdulillah beberapa. Dan memang ruangan itu hanya terbatas sampai 20-25 orang. Ya, memang di acara promosi saya ini yang dalam kondisi pandemi COVID, ya orang bilang tidak ada makan-makannya. Yang biasa itu kan menjadi kita kumpul-kumpul ya. Ya, jadi itulah kita harus terima kenyataan dan alhamdulillah bisa berjalan lancar dan selesai. Dan kalau kita lihat ya dukungan teman-teman, doa dan perhatiannya alhamdulillah. Di luar dugaan saya, prediksi saya itu luar biasa itu. Teman-teman yang memberikan ucapan selamat, apresiasi itu saya tidak pernah menyangka ya. Itu mungkin satu pengalaman lagi dalam meraih namanya program doktor di bidang ilmu manajemen di kekhususan sumber daya manusia. Oke, bidang ilmu manajemen untuk sumber daya manusia. Ketika memutuskan untuk masuk dalam program doktoral ini, ada sempat keraguan kah selesainya ini atau bagaimana gitu? Ya, kalau kita bicara keraguan, sebenarnya saya pernah berpikir untuk tidak lanjut ya, karena kondisi waktu itu ya. Tapi alhamdulillah memang Tuhan sudah gariskan, sudah tentukan, dan sampai pada hari H saya di yudisium dengan gelar baru sebagai doktor di bidang ilmu manajemen. Seperti saya bermimpi. Kenapa saya katakan mimpi? Bahwa hal ini beberapa sudah ada pada level itu ya. Istilahnya sudah pernah saya ingin berhenti ya. Tapi di hari itu alhamdulillah semua berjalan lancar. Alhamdulillah ya. Dan, baik. Ya. Ini juga jadi satu informasi yang menarik. Ya. Artinya banyak yang bilang seperti ini Pak Kadis, kalau pejabat itu gampang jadi dokter. Sama di semua. Apa perbedaannya Pak? Jadi dokter dan masyarakat biasa dengan pejabat. Ya, kalau pendidikan itu kan diraih bukan karena posisi kita di orang biasa atau jabatan, tapi karena tekad kita bagaimana bisa
berproses dalam meraih sebuah gelar tertinggi ya dalam bidang pendidikan itu, seperti di bidang doktor ini. Itu memang keinginan atau tekad yang bulat ya. Jadi saya kira kaitannya antara orang biasa dengan jabatan itu tidak, kalau saya tidak ada hubungannya. Tidak ada spesialisasi. Tidak signifikan ya. Tidak ada VIP. Tidak ada. Kenapa? Karena kita ini sekolah sama. Di kelas itu tidak ada kepala dinas, tidak ada pengusaha, tidak ada orang biasa, tapi kita sekolah. Siapa yang bisa bersaing? Ya, bagaimana kalau dosen itu menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita, men-share, ya kita harus siap. Oh, jadi tidak tetap ada. walaupun Kadis masuk kuliah juga? Iya, kita kuliah, berproses seperti cuma memang bedanya kalau S1, S2, S3 itu kan dibatasi hanya sampai berapa? 12 ya. Karena kita di ruangan itu sangat terbatas dan hubungan antara mahasiswa itu dekat sekali. Di antara saya dari 13 orang itu yang sempat selesai sampai ke perkuliahan semester untuk di kelas itu hanya 11 orang. 11 orang. Sampai saya di yudisium itu hanya baru sekitar 4 orang yang menyelesaikan untuk kelas saya. Dari 11 orang itu? Iya, karena ada kan DIM A dan DIM kelas DIM B. Oke, jadi penegasannya adalah tidak benar itu kalau pejabat bisa jadi dokter dengan gampang ya? Wah, iya. Kita berproses sesuai mahasiswa biasa. Okay. Karena di kelas saya itu ada yang juga memang murni mahasiswa. Ada memang ya karena memang sama status saya pegawai, ada yang polisi, ya itu sama. Cita-citanya mau menyelesaikan studi program doktor dengan mungkin punya rencana-rencana ke depannya seperti saya umpamanya. Ya, mau jadi Dosen. terobsesi jadi dosen, pengajar di. Ya, nanti kita lihat di mana yang bisa, karena saya ini kan masih punya waktu 1 tahun 3 bulan lagi, 1 tahun setengah lah, cara optimal saya mengakhiri di jabatan kepala dinas. Iya. Tapi di PNS-nya itu kalau saya berpindah jadi fungsional bisa tambah 5 tahun. Berpanjang ya? Perpanjang 5 tahun. Dan biasa kadang-kadang jadi widyaswara di. Ya, widyaswara juga kan bertingkat. Ada widyaswara madya utama yang boleh sampai 65 itu utama ya. Kalau madya Pak salah sampai 60 tahun saja. Itu ya. Tapi kalau di dosen itu otomatis bisa langsung jadi 65. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, doakan ya. Amin. Apa yang menjadi cita-cita saya bisa tercapai, bisa terlaksana, dan tentunya ilmu yang saya raih dalam program Doktor Ilmu Manajemen di bidang sumber daya manusia itu bisa kami share, kami bisa membagikan kepada orang-orang yang mungkin akan berinteraksi dengan saya. Iya. Baik. Saya cukup mengenal beliau secara dekat sebagai birokrat di Pemkot Makassar. Alhamdulillah masih bugar, masih sehat. Alhamdulillah. Pak Kadis. Kalau main bulu tangkis saya bisa main 3 set. Olahraganya, naik sepeda bisa sampai 50 kilo non-stop. Kemarin sempat diupload. Berenang bisa 50, 40, bisa 200 meter non-stop. Luar biasa. Kalau berenang. Ya. Oke. Ada teman saya juga namanya Pak Swiknyo, itu bagus kuat. Oh gitu ya. Ya. Strong juga ya. Strong juga orangnya. Strong juga orangnya. Oke. Sekarang posisinya Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Makassar. Kabak umum beliau. Sekarang Kabak Umum. Kabak umum DPR. Bukan. Sekretariat. Oh, sekretariat. Kemarin kan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah. Sekarang dia Kabak umum. Kepala Bagian Umum. Oh, mengganti Pak Irwan Yakub ya. Pak Iwan ya, Pak Iwan Yakub bergeser ke DPR. Oh gitu, oke. Baik, luar Nah, biasa. termasuk teman saya ini yang mensupport saya, dan beliau juga baru selesai tahun lalu. Iya. Jadi benar. Pak Swiknya itu tahun lalu selesai program doktornya, alhamdulillah. Baik, Pak Kadis, kedua dari terakhir ini live talk physical distancing kita. Resep sehat pasti karena olahraga beliau. Iya. Olahraga. Saya kalau sepeda. nggak olahraga, aduh, pusing. Jadi bangunnya cepat banget. Bangun cepat, gerakkan badan. Kalau waktunya latihan bulu tangkis saya lakukan.
waktunya bersepeda, berseli atau pakai RB, ya, saya menyesuaikan dengan teman-teman. Jarak saya menyesuaikan. Gitu ya. Baik. Kita salut punya sosok beliau di Kota Makassar yang juga tentunya Tapi yang jelas saya olahraga yang paling utama itu bulu tangkis. bulu tangkis ya. Bisa 3 Ada set. teman saya namanya Pak Prof Pak Ilyas ya, mantan ketua Bawaslu ya Kota Makassar. Iya. Nah itu beliau juga sangat intens ya dan menjadi sparring saya di lapangan. Alhamdulillah kondisi beliau itu sangat bugar dan saya juga tidak menyangka begitu mantap fisiknya kalau berbulu tangkis. Gitu ya. Alhamdulillah. Ini benar-benar jadi satu inspirasi. Ya. Dan Pak Kades, apa pesan-pesan untuk anak muda, untuk semua ASN atau birokrat Pemkot Makassar Ya. yang mungkin juga ingin mengikuti jejak Pak Ismail Haji Ali Ya. bergelar doktor begitu? Ya, satu hal mari kita jangan putus asa, tekad bulat untuk tetap meraih yang namanya pendidikan ya tertinggi. Alhamdulillah saya sudah capai S3 program doktor dan yang paling penting disiplin. Disiplin. Kalau Anda punya tanggung jawab selaku pejabat di birokrasi atau di perusahaan itu tetap menjadi hal yang utama dan pendidikan itu menjadi supporting untuk bisa menyelesaikan melaksanakan tugas-tugas lebih sukses lagi. Ya. Gitu ya. Jangan dibalik, ya karena kita ini selaku birokrasi pendidikannya yang diutamakan, betul juga. Tapi selalu saya ingatkan teman-teman yang di kantor, ada yang juga masih menempuh pendidikan maupun yang belum, usahakan kalau punya waktu kesempatan ya, dan tentunya juga tentu mempersiapkan diri. Iya. Ya, persiapan ya termasuk kesiapan kita mengatur waktu, kesiapan kita bisa mengatur hal-hal yang jangan menghambat tugas-tugas kita selaku birokrasi ya, apalagi kalau pegang jabatan. Itu tetap menjadi utama. Iya. Dan yang kita lupa di zaman pandemik ini COVID-19, jaga kesehatan. Iya, jaga kesehatan. Itu yang Karena intinya. kalau kita mau sukses, kesehatan itu menjadi utama juga. Walaupun kita punya uang yang banyak, Iya, kalau nggak sehat gimana ya, dong? kalau tidak sehat, ya gimana kita mau menikmati hidup ini? Ya, kita juga punya uang banyak, tidak sehat, bagaimana kita mau sekolah lancar? Betul, betul. Jadi memang saling terkait ya. Nah, itulah yang saya maksud. Harus kita hidup ini harus seimbang. Ya. Utamakan yang dahulukan yang utama, ya. Sesuaikan yang menjadi supportingnya. Sekolah tetap menjadi prioritas, tapi tugas-tugas kalau Anda seorang pejabat, birokrasi, itu dulu dirampungkan. Iya. Oke? Baik, luar Iya. biasa. Ini banyak kasih inspirasi juga untuk kita yang sudah menyaksikan live talk physical distancing saya bersama Bapak Dr. Ismail Haji Ali. Semoga selalu sukses, sehat Pak Iya, Kadis. terima kasih banyak dan sesuai standar protokol kesehatan tetap menggunakan masker karena untuk menghindari kita COVID. Iya. Inilah salah satu cara ya. Selalu Pak pejabat wali kota sampaikan, ya. Anda mau terhindar, terbebas dari COVID, masker adalah salah satu cara untuk kita bebas dan menghindari yang namanya COVID. Nah, amin. Cuci tangan Ya. dan Jaga jarak. jaga jarak. Luar biasa, Pak Kadis. Ya. Salut sekali untuk Bapak, masih terus sehat dan luar biasa beliau ini mengurus COVID, Ya. tapi alhamdulillah tahu tidak pernah terpapar COVID nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jaga. Baik, semoga selalu sehat, sukses selalu bersama keluarga Pak Kadis. Iya, terima kasih Untuk banyak. karir kedepannya sebagai dosen, kita doakan itu Iya. bisa menjadi inspirasi juga Iya. untuk anak-anak muda seperti saya juga. Iya. Di tengah kesibukan beliau bisa membagi waktu dengan Iya, baik ya. alhamdulillah.
Baik, demikian teman-teman. Saya Erik Alamsyah untuk live talk physical distancing malam hari ini bersama Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar yang juga merupakan juru bicara COVID Makassar dan juga tentunya baru saja bergelar doktor Bapak Dr. Ismail Haji Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako. Ewako.